Saudara, harapan tinggi itu akhirnya runtuh. PSSI resmi melepas Patrick Kluivert dari kursi pelatih Timnas Indonesia beberapa bulan setelah namanya membawa optimisme baru. Kegagalan lolos ke Piala Dunia diduga jadi alasan utama yang membuat hasilnya jauh dari ekspektasi publik dan PSSI. Namun bukan itu saja, saudara. Isu panas di ruang ganti mencuat usai kekalahan dari Arab Saudi di putaran keempat lalu. Ketegangan internal, komunikasi yang tidak harmonis, semua jadi sorotan. Kini muncul satu pertanyaan besar. Apakah ini murni evaluasi teknis atau pertanda retaknya hubungan di balik layar skuad Garuda? Saudara, Patrick Kluivert resmi berpisah dengan Timnas Indonesia. Benir asal Belanda ini ditunjuk awal Januari 2025. Total 8 pertandingan mantan bomber Belanda ini meracik taktik JIZS dan kolega. Kluivert membawa skuad Garuda menuai 3 kemenangan, sekali imbang dan 4 kali menelan kekalahan. 2 kekalahan terakhir lahir di laga krusial putaran 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Persentase kemenangan Indonesia bersama Kluivert di angka 37,5%. Indonesia mencetak 11 gol dan kebobolan sebanyak 15 gol. Saudara, Patrick Kluivert menyampaikan pernyataan resmi usai masa kerjanya bersama Timnas Indonesia berakhir. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Kluivert bilang, "Meskipun saya sangat kecewa dan menyesal karena tidak lolos ke Piala Dunia, saya akan selalu bangga dengan apa yang telah kita bangun bersama. Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar, para pemain, staf saya, dan Bapak Erick Thohir atas perjalanan yang tak terlupakan ini. Terima kasih Indonesia." Saudara, kegagalan Timnas Indonesia menembus putaran final Piala Dunia 2026 membuat publik menunjuk langsung hidung Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai sosok yang paling bertanggung jawab. Bagi banyak pihak, permintaan maaf saja dinilai tak lagi cukup. Langkah mundur dianggap sebagai pilihan paling terhormat. Dan saudara, di tengah kuatnya desakan mundur sejumlah penggawa Timnas ramai-ramai memberi dukungan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kapten JIZS menjadi sosok pertama yang membela Erick di tengah hujan kritik. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Bang J bilang, "Sama seperti kalian semua, saya merasakan kekecewaan ketika hasil tidak sesuai harapan. Tapi itu bagian dari sepak bola. Yang dapat saya pastikan adalah bahwa kami sebagai pemain selalu mendapatkan dukungan dan profesionalisme terbaik di bawah bimbingan Bapak Erick Thohir. Memungkinkan kami untuk sepenuhnya fokus memberikan yang terbaik bagi negara ini." Dan saudara, selain Kapten JIZS, Calvin Verdong ikut bersuara soal banyaknya komentar negatif yang ditunjukkan kepada Erick Thohir. Di mana seperti J, saya juga ingin mengambil waktu sejenak untuk merespon secara pribadi beberapa tanggapan yang saya lihat di media mengenai Bapak Thohir. Dan beberapa komentar negatif tersebut membuat saya sedih karena saya bermain untuk Indonesia dengan kebanggaan, kehormatan, dan komitmen 100%. Yang mungkin tidak banyak orang sadari adalah bahwa Bapak Thohir dan timnya telah menciptakan lingkungan berprestasi tingkat dunia yang memungkinkan kami para pemain untuk berkembang dan tampil sebaik mungkin. Saudara, selain faktor teknis, ada dugaan konflik internal dari ruang ganti. Namun, isu memanasnya ruang ganti Timnas Indonesia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026 ditepis oleh manajer Timnas Sumarji.
Sumarji tak menampik kerap terjadi dinamika di dalam ruang ganti ketika tim mengalami kekalahan. Namun, dinamika itu tidak membuat hubungan antar pemain memanas atau bahkan retak. Ruang ganti itu setiap kita mengalami kekalahan, itu pasti ada situasi yang sulit. Memang kemarin itu seperti yang disampaikan oleh Justin, ada sedikit persoalan. Tetapi menurut saya, apa yang disampaikan Justin ada benarnya dan juga ada tidak benarnya. Benarnya dia merasa bahwa jiwa nasionalnya dia, patriotnya dia terpanggil. Kenapa kita kalah dengan Saudi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari salahnya, kenapa itu harus disampaikan ke publik? Mestinya harusnya sampaikan itu di internal. Dan saya sudah bicara sama Justin juga sudah mengunggah permintaan maaf itu. Seperti itu, ya. Sebelumnya, saudara, beredar isu keretakan di ruang ganti Timnas Indonesia. Isu ini berawal dari unggahan pemain belakang Timnas Indonesia, Justin Hubner. Hubner yang hanya duduk di bangku cadangan saat Timnas kalah dari Arab Saudi mengunggah. Kita semua bisa sepakat siapa yang seharusnya berada di lapangan. Sempat membuat gaduh, Justin Hubner pun meminta maaf dan menghapus unggahannya tersebut. Masuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia menuai beragam reaksi saat menggantikan Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama besar sang legenda Belanda tentu mengundang optimisme, tetapi tak bisa dipungkiri bahwa bayang-bayang keberhasilan STY selama 5 tahun terakhir masih terasa kuat. Selama masa kepemimpinan STY, publik menyaksikan bagaimana transformasi fisik menjadi fokus utama sebelum bicara soal strategi permainan. Dari situlah Timnas mulai memiliki daya juang dan kebugaran yang tak mudah runtuh. Pengamat sepak bola Tommy Welly menyebut selain dibanding-bandingkan dengan STY, tekanan netizen pun harus dihadapi Kluivert. Sejak dia hadir itu kan selalu dalam dalam bayang-bayang, dalam perbandingan dengan pelatih sebelumnya. Shin Tae-yong. Siapapun pelatih yang menangani Timnas Indonesia, kalau kondisinya seperti ini akan sulit. Siapapun pelatih yang menangani Timnas Senior Indonesia, jika kondisinya yang seperti ini nih, tekanannya dibandingkan seolah-olah lebih baik, lebih buruk, bla 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 bla, akan sangat sulit. Tidak dipungkiri, saudara, dinamika di ruang ganti selalu terjadi. Apalagi jika skuad mengalami hasil yang tidak diinginkan. PSSI mencopot Shin Tae-yong karena dinamika ruang ganti yang berawal dari duel Timnas Indonesia melawan Bahrain dan juga Tiongkok pada Oktober 2024. Dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, usai Kluivert dipecat, justru dukungan untuk Shin Tae-yong kembali melatih skuad Garuda kembali mencuat. Mantan penerjemah Shin Tae-yong, JJ, bilang potensi STY kembali tetap ada. Namun pengalaman diputus di tengah jalan kala sedang mengejar mimpi ke Piala Dunia di ronde 3 masih menjadi catatan. Saya yakin. Jadi mungkin tergantung dari PSSI-nya bagaimana nge-treat coach-nya. Jadi kita harus tunggu memang apa yang PSSI akan lakukan kepada coach. Itu sih sebenarnya paling penting. Apalagi kan pernah bisa dibilang pernah memecat gitu kan. Jadi itu yang mungkin bisa dibilang mungkin tersinggung juga kan. Jadi mungkin harus hati-hati juga, dan nggak tahu dari cara PSSI misalnya kalau mau hire coach ya mungkin harus hati-hati juga dan caranya mungkin harus halus gitu. Lalu siapa yang jadi pilihan PSSI untuk menggantikan Patrick Kluivert? Sejumlah nama pun bermunculan, saudara. Mulai dari Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia yang juga pernah membawa Korsel ke Piala Dunia 2018. Lalu ada Boyan Hodak yang mengantar Persib Bandung back to back juara Liga 1. Ada pula ex pelatih PSM Makassar,
Bernardo Tavares yang digadang-gadang punya kemampuan mirip dengan Sinteyong. Dan ada juga mantan asisten Giovanni Van Bronckhorst yaitu Jean-Paul Van Gastel yang sukses mendongkrak performa PSIM Yogyakarta. Dan saudara, PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Keputusan ini menuai tanggapan dari masyarakat penikmat sepak bola. Lantas, siapa yang cocok menggantikannya? Tanggapannya sih ya udah ya mungkin itu keputusan yang terbaik. Karena jujur sebagai warga Indonesia emang aku lebih suka Sintayong daripada yang itu. Itu sebuah keputusan yang sebenarnya cukup tepat karena diambilnya Patrick Kluivert kan itu tentunya kita semua berharap hasil yang maksimal tentunya. Nah tapi pada kenyataannya hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita sebagai masyarakat Indonesia. Yang cocok untuk gantiin, dengar rumor ada siapa yang dari Spanyol ya. Yang cocok balik lagi ke Sinteyong. Menurut aku balik lagi ke Sinteyong kayaknya itu cukup keputusan yang tepat kalau bisa balik lagi ke Sinteyong. Tanpa penjelasan rinci dari PSSI, pemecatan Kluivert justru menyisakan lebih banyak tanya daripada jawaban. Apakah ini benar hasil evaluasi objektif atau hanya pelampiasan atas carut-marut internal yang tak kunjung dibenahi? Jika konflik di balik layar tak diselesaikan, siapapun pelatihnya, timnas tetap berjalan di tempat. Namun, dengan pembenahan menyeluruh dan keterbukaan, harapan untuk melihat skuad Garuda bangkit tetap terbuka lebar.